Anda yang menulis Yesus pencipta, jadi buktikan bahwa Yesus pencipta. Karena yang saya baca di Taurat, Elohim yang mencipta. Itu doang. Yang Elohim itulah Yesus, tadi udah dijawab. Ya, Elohim sudahlah. gini, Elohim itu bukan nama. Saya jelasin ya Pak. Elohim itu adalah realita. Nah, realita itu yang saya adalah bahas. realita. Sabar Pak. Elohim bagi kami itu adalah ini Pak, hakikat. Jadi itu bukan nama. Baca Taurat. Sabar. Oh, Anda alah. buktikan, baca Taurat. Oke, Bapak pernah baca Taurat nggak Pak? Ya. Pernah baca Yang saya Taurat? baca di situ Elohim yang menciptakan langit Di mana? dan Di bumi. mana? Di mana ayatnya? Jadi kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 itu kitab terjemahan loh Pak. Ya, jadi maksud saya begini, apa yang tertulis di Alkitab, di kitab-kitab suci, jelaskan itu yang tertulis itu. Oke, baik. Jangan merubah-rubah kitab suci Oke. bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta. Gantian ya Pak. Sekian saja, saya sudah tidak Pak, tertarik lagi. Pak, berpenjelasan. sebentar. Maaf. Saya tanya Ya, Bapak. ya. Bapak manusia atau Ibnu Kalam? Bapak ini manusia atau Ibnu Kalam? Yesus itu adalah nama. Manusia itu adalah kodrat. Kamu bukannya nggak tertarik lagi Pak, tetapi kamu sudah kena mental. Ya, Di kamu Alkitab- ketakutan, dia pergi sendiri. Di Alkitab Belum pernah ketemu Elohim saya ini- ya? Di Alkitabku kejadiannya nggak Elohim nih. Nggak ada kata Enarki epoisen hoteos. Hoteos tuh yang menciptakan tuh langit dan bumi. Enarki epoisen hoteos ton uranon ketinkin. Itu nggak ada Elohim di Theos situ. iya nggak ada. Dan Ya, gimana? Theos itu adalah bahasa Yunani. Itu merujuk kepada hakikat. Itu bukan nama. Allah pun dalam kitab kami itu bukan nama. Tadi yang saya bilang, saya ini manusia. Nah, ketika saya dikatakan manusia, tapi saya belum diberi nama Agatha. Nah, Elohim di Perjanjian Lama itu merujuk kepada Belum realita. memperkenalkan nama. Iya, itu merujuk kepada realitas Sang Tritunggal. Nah, baru ketika dia inkarnasi mengambil rupa manusia, barulah dia diberi nama Yesus, kodrat kemanusiaan yang inkarnasi itu. Gitu. Jadi tentang namanya dia belum menyatakannya. Kok kamu udah berasumsi itu nama? Tuh ya. Iya. Halo, seniman. Ya, halo. Ya, silakan. Kamu mau bertanya apa, seniman? Ya, apa yang muter-muter terus? Oh, kalau kamu nanyanya yang sama, ya saya akan menjawab yang sama. Tapi BTW yang suka muter itu bukannya kalian ya? Bahkan itu sebagai kewajiban kan, muter-muter. Konsep Tritunggal itu gimana? Bisa dijelasin ya? Nggak ada konsep di situ. Nggak ada konsep di situ. Udah saya bilang itu realita, Tritunggal itu realita. Itu pertanyaanmu tadi udah saya jawab. Bisa nggak kalian bertanya lebih apa lagi, variasi lagi gitu loh. Pertanyaanmu itu tadi nggak ada variasinya pertanyaanmu. Makanya kamu selalu mengatakan mutar-mutar. Orang pertanyaanmu itu lagi. Oke, saya tanya kamu, Tuhanmu ada nggak? Yesus bisa Seniman. dilahirkan. Kenapa Yesus bisa dilahirkan? Karena dia menjadi sama seperti manusia. Menjadi sama seperti manusia, manusia setelah Adam itu semuanya dilahirkan. Itu bukan kayak manusia. Kenapa? Kalau Maha Kuasa itu tidak dilahirkan sama manusia. Kalau dia maha kuasa justru dia bisa dong. Yang nggak bisa itu batu. Loh iya loh. Nggak bisa. Kalau kamu dikatakan bisa makan, kalau kamu disuruh makan tai, bisa nggak? Kamu bisa apa enggak? Kamu yang saya tanya. Ya kamu, saya tanya kamu. Kamu Bisa. bisa nggak makan tai? Bisa. Makan Bisa. aja. Tapi Makan saya dulu tidak saya. mau. Tapi saya tidak mau. Ada yang namanya kehendak.
Lu semuanya bisa, apalagi Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah dia berkehendak? Belum tentu. Jadi kalau kamu bilang Tuhan nggak bisa inkarnasi melalui manusia, berarti sama seperti batu. Ngerti? Sampai sini harusnya kamu paham. Sesuatu yang tidak bisa artinya tidak mampu. Betul tidak Pak Tejo? Iya. Bisa itu artinya mampu. Pakai logika, pakai akal waras. Oke, sekarang gini bro. Tadi kan kamu sudah bertanya, bisakah saya makan Bisa, tapi saya tidak mau kan gitu. Balik saya tanya, bisakah Tuhan mau menjadi manusia? Berarti kalau itu Tuhanmu itu setara sama manusia gitu. Ini menjadi serupa. Dengan Iya manusia memang bisa dia mati. menjadi serupa seperti manusia, betul. Seperti Istilahnya manusia, adalah- tapi tidak setara. Kamu tahu nggak seperti Pak Tejo seperti saya, tapi bukan Pak Tejo adalah saya, tapi dia bisa seperti saya. Nah, inilah yang saya suka dari Anda, Mbak. Muter-muternya ini loh. Loh, pertanyaanmu aja muter-muter kok. Kamu aja nggak bisa jawab. Bisa nggak Tuhan mau jadi manusia? Jawablah. Tuhanku itu Esa, Tuhanku Esa, Tuhan. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Pak Tejo bisa nggak makan chicken? Saya cuma satu. Saya satu. Itulah kau jawab tadi. Iya, kan nggak nyambung. Tuhan saya Esa kan satu-satunya. Nggak, itu pertanyaan saya Pak. Kok ngomongin logika kamu aja nggak nyambung sama saya? Coba lah Pak, otaknya itu dipakai. Dijawab aja dulu. Kalau ngaku-ngaku Pak Tejo ini juga bisa mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, karena dia Lord Tejo nih, Tuhan ini. Baru kamu tahu. Yesus itu adalah utusan. Oke, Sekarang saya tanya, Tuhan mati untuk menebus dosa manusia ya? enggak. Berarti kalau kamu Salah. Enggak. kamu berbuat dosa, ya, Enggak, jawabannya enggak. Jangan dilanjutin kalau udah di-cut. Enggak. Tuhan enggak berarti nebus kalau dosa. kamu berbuat dosa itu sampai kapanpun kamu Ngapain ditanggung. Tuhan dosa enggak ditebus nebus loh? dosa. Oh, ini gimana? Botol loh dibilang enggak kok. Ngerti nggak? Santai, Mbak. Nggak Gini usah loh, emosi, nggak Bang, emosi. Bang. Santai pun, tapi setidaknya nyambung. Ini kita lagi santai, tapi kita kalau lagi santai ngobrol nggak nyambung, saya juga males. Kamu jangan jadi seniman lah, seniman PA cocoknya. Jangan seniman api, seniman blow on. Pak Tejo, bisa nggak makan sop? Makan apa? Makan sop. Aku barusan makan capcay tuh sama punya. Jawabannya nggak bisa karena saya satu gitu dong. Saya kan satu. Ngapain saya makan sop? Kayak gitu. Iya ya. Itu jawabannya. No. Saya satu, tapi saya punya dua tangan kanan semua. No. Jawabnya gitu dong Pak Tejo. Dan saya juga punya betis. Ini betis saya nih, saya gerak-gerakin. Dan saya juga punya kaki yang besar untuk menjejakkan ke lantai, ya kan? Nggak Ya, nyambung. gitu kan? Nggak nyambung loh. Tapi Iya kan? satunya saya juga punya wajah, gimana? Tuh, gitu. Orang cuman ditanya, Kadang saya juga jadi pohon untuk meden-medeni anakku, ya kan? Nakut-nakuti anakku, aku sembunyi di balik pohon. Cece, Oh. cece, gitu kan? Satu nih. padahal gue nanya dia bisa makan sop atau enggak, tapi dijawabnya aneh-aneh. Nah, itulah kayak tadi tuh maksud Pak Tejo. Lebih Oke, ribet halo. tunggal apa lebih ribet satunya Tejo sih? Satunya iya. Tejo ini satu, tapi tangannya dua, kanan semua. Matanya Agak dua. mumet kamu mikirin. Oke, halo hamba. Halo. Belum juga apa-apa udah kena mental.
yang tadi si Ibnu Kalam itu kelihatan banget kena mentalnya. Tapi ya, menurut saya gini loh, kuasa itu harusnya ya Pak Tejo ya, ini ya, bukan tentang bicara diciptakannya langit dan bumi gitu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah ada. Nggak perlu diklaim. Itu wahyu umum. Kenapa saya katakan wahyu umum? Semua Tuhan di dunia ini pasti mewahyukan hal yang sama. Makanya itu dikatakan umum. Tapi ada tidak Salah. kuasanya? Kalau semua Tuhan mewahyukan hal yang sama, salah. Sebenarnya wahyu itu hanya dari Tuhan yang benar. Cuman diklaim oleh konsep Tuhan yang di Tuhan luar lain. sana sebagai wahyu. Itu klaimnya itu hanya ada. Tapi ya sih Pak Tejo. Itu Yang lain kalau tetap- di dalam buku sistematika teologi, wahyu umum itu kan bermula dari keimamatan atau bapak nenek moyang, di mana bapak nenek moyang ini mewariskan wahyu umum yang didapatnya dari Tuhan yang benar, tetapi di kemudian pada keturunan keberapa diselewengkan oleh keturunannya oleh karena ulah si jahat. Nah, wahyu khusus pun demikian gitu loh. Kayak contohnya bangsa Israel ini diberikan wahyu khusus kan. Tapi pada faktanya diselewengkan juga oleh si jahat dengan praktek-praktek yang tidak benar itu. Nah, sama dengan wahyu umum yang akhirnya berkembang menjadi kepercayaan-kepercayaan dan keagamaan-keagamaan yang jumlahnya sampai di survei itu ada 4.000. Nah, itu awalnya dari wahyu umum yang satu dan yang sama dari Allah kita, tetapi diselewengkan oleh roh-roh jahat itu menjadi wahyu yang tidak benar lagi. Ada yang diselewengkan parah, ada yang diselewengkan ringan, ada yang moralnya dipertahankan, ada yang moralnya pun dirusak gitu. Oke. Namanya wahyu adikodrati total semuanya itu. Bunda mau nanya Bunda, Boleh, silakan Pak. terkait masalah jika Allah itu mengetahui bahwa Adam dan Hawa itu akan jatuh ke dalam dosa, kenapa Allah tetap menciptakan manusia gitu Bunda? Ya karena menciptakan itu adalah kehendaknya. Jatuh ke dalam dosa itu bukan kehendak Allah. Makanya kenapa dia sudah tahu, walaupun dia sudah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, karena menciptakan manusia itu kehendaknya. Ya dia harus melakukannya. Dan dia melakukannya karena dia berkeinginan, berkehendak untuk itu. Walaupun sudah tahu gitu loh. Sama seperti begini ya. Saya udah tahu cabai itu pedas, tapi saya pengen makan, ya saya makan. Meskipun itu sudah tahu pedas gitu loh. Itu Bang Penguin. Jangan banyak-banyak, nanti kamu pening. Ya, saya Bunda. Iya kan? Kita juga udah tahu jatuh cinta itu pasti bakalan sakit hati. Tapi saya berkehendak untuk jatuh cinta. Walaupun nanti sakit hati, saya punya cara nanti untuk memperbaiki sakit hati saya. Misalnya nanti saya diselingkuhin atau apa gitu. Akan ada caranya. Itu, saya memperbaiki itu. Tuh. Ada lagi yang mau kamu tanya? Udah itu aja sih Bunda. Maksudnya kenapa kalau Allah itu mengetahui bahwa manusia akan jatuh dan berdampak pada dosa, kenapa Allah menciptakan manusia gitu? Oke, saya kasih contoh lagi ya. Semua perempuan tahu melahirkan itu sakit, ya kan? Tapi kenapa masih pengen punya anak? Karena setelah sakit itu ada sesuatu sukacita yang didapatkan, ada barangnya gitu. Nanti ada gitu loh. Nanti bakalan ada anaknya, buah dari cintanya itu dengan pasangannya gitu loh.
memang, tapi dia kerjakan, akan ada, dia bisa memperbaiki keadaan sakit itu. Bahkan rasa sakit itu hilang ketika anak itu sudah lahir. Itu. Baik Bunda, baik Bunda. Mudah-mudahan paham. Saya tahu nggak kalau anak saya itu nanti keiris pisau, jatuhin piring, terus nyusahin aku karena berak, ngompol, terus membebani aku harus biayai dia sekolah, terus habis itu nanti nakal, nyusahin aku di rumah gitu kan. Tapi kenapa kok aku nekat bikin anak? Karena kasih, karena luapan kasih antara aku dan istriku, itulah yang berkehendak untuk meluapkan kasih itu di luar hubungan kami, yaitu kepada anak. Saya tahu bakal ada terjadi potensi negatif di dalam diri anak saya, tetapi saya pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengatasi hal-hal negatif di dalam diri anak saya dan kejadian-kejadian negatif seperti itu. Allah juga demikian. Oleh karena kasih dia menciptakan manusia, oleh karena kehendaknya, Wahyu 4 ayat 19. Tetapi Allah tahu, makanya dia mempersiapkan sang firman itu dipilih sebelum dunia dijadikan sebagai juru selamat daripada manusia yang menjadi sasaran kasihnya Allah ini. Begitu. Tapi dia nggak mau maju, pertanyaannya itu aja. Aku pengen dia mengeksplor lagi dari jawaban kita. Ada lagi yang mau ditanyakan Bingwin? Udah Bunda, udah itu aja. Ya, Tuhan memberkati. Alasan cuma satu ya Pak Tejo ya. Tapi ya Masih. bener sih, kadang aku jelasin ribet-ribet, teologi mendalam, orangnya nggak ngerti juga, percuma ya. Mending dijawab singkat oleh karena kehendaknya gitu. Iya.